peluang bisnis, nanti kita bisa beli kopi tiap hari, kopi mahal-mahal itu. Kopi kekinian, tapi apa uang yang kamu pakai itu halal? Kamu ini ya halal lah, kan ini bukan judi. Ya halal aja. Itu judi, Fer. Itu tuh namanya nasyid dan itu haram dalam Islam. Tunggu. Berarti main game itu haram dong. Berarti aku nggak boleh main Candy Crush lagi dong. Sebenarnya sih kalau Candy Crush itu tidak ada unsur uangnya, jadi itu bukan taruhan, jadi nggak haram. Baru kalau kita main game yang ada unsur taruhannya itu haram. Kan kita nggak mau main game yang ada unsur taruhan demi hadiah kan? Guys, lihat nih, aku hampir menang jackpot nih. Bisa buat beli iPhone baru nanti sama buluku ini. Vera, kamu pikir kamu lagi bisnis apa? Kamu lagi taruhan apa lagi ngejar bisnis? Kamu nih, ya siapa tahu kan bisa jadi ladang bisnis. Ini juga hobiku. Bukannya kamu juga biasanya nonton drakor-drakor yang gak jelas gitu. Tapi hobiku nggak nyuruh aku buat nunggu pop up terus bilang nunggu 3 detik baru bisa main lagi. Apalagi nunggu hadiah-hadiah yang nggak jelas. Jadi game ini tuh kayak pemberi harapan palsu. Ya betul sekali. Ini tuh kayak janji-janji manis mantanmu yang gak jelas itu, gak ada transparansi. Dalam ekonomi Islam kita harus jujur dan adil dalam setiap transaksi. Kalau ada unsur taruhannya berarti itu sudah melanggar syariat Islam. Jadi teman-teman, dalam ekonomi Islam setiap transaksi itu harus jelas dan nggak boleh ada unsur nasyir atau perjudian. Jadi kalian kalau main game online yang ada unsur perjudian, taruhan atau yang menghasilkan kayak hadiah yang nggak pasti, itu udah pasti berbahaya. Ingat ya, berbahaya. Betul, kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, kita juga tidak hanya berbicara soal uang, tetapi kita juga akan berbicara soal keadilan dan juga transparansi. Jadi semua akad itu harus jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Mungkin aku jualan kacang aja ya, karena kan jualan kacang itu pasti lebih halal dan hasilnya juga pasti. Iya, jual kacang aja, jangan jual mimpi. Lebih pasti deh. Oke, aku siap jual kacang. Tapi kalau aku menang jackpot, aku boleh ya beli iPhone baru? Vera, ini tuh bukan tentang soal iPhone terbaru, ponsel terbaru ataupun itu, tapi ini soal cara kita mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang berkah, halal. Jadi kita tuh nggak boleh lupa sama 3 prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama keadilan, transparansi, dan yang pasti nggak merugikan orang lain. Di zaman digital seperti sekarang, peluang mencari rezeki semakin banyak. Tapi bukan berarti semua cara itu halal. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya soal untung rugi, tapi juga soal keberkahan. Kalau rezekinya datang dari sesuatu yang gak jelas atau bergantung pada untung-untungan, apakah kita benar-benar bisa merasa tenang? Kita sering dengar, usaha gak akan mengkhianati hasil. Tapi, kalau yang kita kejar cuman keberuntungan, apakah itu masih bisa disebut usaha? Dalam ekonomi Islam, semua transaksi harus jelas, adil, dan gak merugikan pihak lain. Itulah kenapa masyir dan gharar itu dilarang, supaya gak ada yang tertipu harapan palsu. Jadi, daripada sibuk cari jackpot yang gak jelas, kenapa kita gak fokus cari rezeki yang pasti dan halal? Karena yang berkah itu bukan cuma yang banyak, tapi yang datang dengan cara yang benar. Sekarang, pilihan ada di tangan kita. Mau main game online terus sampai lupa waktu, atau main game akhirat yang hadiahnya jelas-jelas lebih besar. Made for
A few moments later. kayak sing main game. Dianjurkan untuk jujur dan استغفر الله العظيم.